dari kebutuhan bisa menjadikan penambahan. Jadi awalnya saya cuma butuh telur, saya beli di pasar dan sekarang bisa jual ke pasar. Ya dari lahan 3x2, alhamdulillah saya jadi punya kesibukan, punya kegiatan dan tambahan. Ke belakang 2 meter, ke samping 3 meter. Nah, tak buat 3 kolong. Jadi satu kolongnya 1 meter, ke belakang 2 meter. Nah, ini muat satu koloni, satu bejantan, 5 betina. Jika DOC dalam 1 bulan, itu sudah mendekati kisaran 700 gram lah. 700 gram. Ya, terus setelah besar, dia juga lebih tahan. Stres betul, ya? Betul. Yang masih DOC juga tahan, nggak stres, dan yang indukan tetap bertelur. Yeah. Kita umur 1 hari sampai 1 bulan itu masih pakai pur pabrikan. Yang 511. Nah, nanti di bulan kedua baru kita mix dengan sisa rumah tangga. Ada sisa nasi, sisa sayur, baru kita kasih bumbun pur pabrikan itu, Pak Arif. Jadi ketika saya jual telur 3 dari 10 itu sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Oke lah. Ya kalau ditimbang di atas 3 kiloan ini, Pak. 3 kilo. Coba yang ayam jagonya, Mas. Ini ayam telur fertil semua ya? Insya Allah fertil. Ini malah bisa satu pejantan 5 betina, Pak Arif. Satu jantan ini. Mas. Sekam itu kembali lagi ke naluri hewaninya, Pak Arif ya. Karena ayam itu nalurinya eker-eker ya. Ceker ya. Ceker ya, kita gunakan sekam. Jadi pagi sebelum kita aktivitas, ya paling seperempat jam, Pak Arif. Kita ngasih makan, baru kita siap-siap. Sore pulang kerja buat ibu. Terus ini dinyalakan ketika 3 hari, Pak. Oh, ini bisa gerak sendiri ya, Mas? Gerak sendiri. Nah, itu gerak sendiri tuh, jalan ya. Iya. Kita umur 1 minggu kita vaksin ending ya, Pak Arif. Ending. Ya, untuk pencegahan penyakit dadalo, pernafasan dan pencernaan. Nah, nanti di usia 3 bulan kita vaksin lagi gumboro. Jadi yang dulu telur konsumsi 1 butir 3.000, sekarang alhamdulillah 5.000 aja sudah banyak yang pesan. Beda ya. Selamat datang di panggung penyuluhan. Siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, dalam rumah tangga kadangkala ketika kita mengkonsumsi makanan yang ada di rumah, seringkali ada makanan-makanan yang tidak kita makan kemudian sisa dan menjadi limbah. Limbah-limbah tersebut ada kalanya mencemari lingkungan ataupun hanya kita buang, yang nanti akan dimanfaatkan oleh ayam-ayam yang ada di sekitar kita. Berkat kreativitas ini ya, dari teman kami ini, kita sedang berada di Desa Suroturunan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Ini kita sedang bermain di rumah rekan kami, penyuluh pertanian Kecamatan Sadang, Mas Muhammad Ismail. Beliau saat ini sedang membudidayakan atau peternak ayam ini. Ayamnya seperti sahabat tani semua lihat ini cukup gede-gede ini, besar-besar ya. Ini kami tertarik ingin bertanya-tanya ini terkait dengan apa yang dipelihara oleh rekan kami ini. Mungkin Mas Ismail bisa memperkenalkan diri kepada sahabat tani. Siap sahabat tani. Perkenalkan, nama kami Muhammad Ismail. Kebetulan kami PPL Kecamatan Sadang dan domisili rumah di Desa Suroturunan. Nah, di sini kami mencoba memelihara ayam kampung petelur unggul dengan jenis Black Permut 2. Nah, menurut literasi, ayam ini adalah dari ayam kampung kedu asli yang disilangkan dengan ayam unggul jenis pedaging ataupun petelur, Pak Arif. Nah, seperti ini penampakannya, walaupun besar tapi dia rajin bertelur. Kadang kan ada yang besar tapi tidak aktif. Nah, alhamdulillah ini produktivitasnya sangat tinggi yang saya rasakan. Dan cerita awal dari saya beternak ayam sebetulnya banyak, seperti tadi yang disampaikan Pak Arif, dari limbah rumah tangga, karena kebetulan saya punya anak 3 tapi yang 2 kecil. Namanya anak kalau makan kan nggak harus habis ya, Pak Arif ya. Jadi limbah itu sebelum punya ayam ini tak buang di belakang rumah, dimakanin ayam tetangga. Ayamnya besar. Nah, baru kepikiran kalau ayamnya sendiri kalau sudah besar bisa dipotong.
Nah, barulah kepikiran membeli ayam kampung. Waktu itu belum kampung biasa ataupun kampung unggul, tapi Bangkok. Dengan asumsi ketika besar nanti dijual harganya mahal kalau ayam kampung Bangkok, maaf. Ya. Tapi ternyata setelah besar tak jual seperti ayam kampung biasa Kenapa ini? karena ternyata biar harganya mahal harus diadu dulu, Pak. Ditarung dulu ya. Iya, sedangkan saya bukan pemain ayam, bahkan ayam Bangkok gitu ayam ya. Bangkok, bahkan buta lah akan ternak ayam. Iya. Ini baru-baru aja sekitar 1 tahun lah saya menggeluti ayam ini. Nah, setelah Bangkok ternyata malah kurang bagus. Nah, kebetulan juga anak saya tiga-tiganya itu suka makan telur, Pak Arif. Jadi setiap hari saya beli telur setengah kilo. Setengah kilo kan rata-rata isinya 8, Pak. Jadi pagi tak goreng 3, siang 2, karena yang siang yang anak nomor 1 kan di sekolah, sore 3. Jadi tiap hari saya goreng ayam, goreng telur 8. Beli terus ya tadi? Beli terus. Nah, baru kepikiran kalau punya telur sendiri kayaknya lebih irit, kayak gitu, Pak Arif. Jadi baru kepikiran browsing-browsing di Facebook, ayam petelurnya yang kira-kira cocok di perumahan dan tahan, ya ini jenis ini, ayam kampung petelur unggul, jenisnya Black Permut 2. Oke, jadi ini itu bukan berawal dari hobi ya? Bukan. Oke. Nah, ini sahabat tani, untuk Mas Ismail ini memelihara ayamnya ini full di kandang ya? Di kandang, tidak diumbar, tidak dilepas ya? Ini mungkin bisa diceritakan kenapa, berarti kalau sahabat tani punya rumah yang di lingkungan padat penduduk dan sebagainya masih bisa memelihara ayam ya gitu ya? Bisa. Ya, gini. Ini untuk ukuran kandangnya, Pak Arif, ini ke belakang 2 meter, ke samping 3 meter. Nah, tak buat 3 kolong. Jadi satu kolongnya 1 meter, ke belakang 2 meter. Nah, ini muat 1 koloni, 1 bejantan, 5 betina. Nah, karena terseleksi 1 tahun, ada yang kena penyakit, ada yang kena hama. Nah, ini sisa 5. Tapi dari sisa 5 ini saya tiap minggunya paling enggak masih punya telur 25 sampai 30 butir, Pak Arif. Setiap minggu? Setiap minggunya. Jadi tiap hari itu rata-rata telurnya kalau enggak 4, 5 butir tiap hari. Dari 5 telur, 5 ayam ini. Oke. Nah, ini untuk ayamnya jenis Black Permut ya. Ini keunggulannya dibanding kita memelihara ayam kampung lokal gitu. Ini keunggulannya apa? Kalau menurut saya yang pertama itu pertumbuhannya, Pak Arif. Pertumbuhannya ketika DOC dalam 1 bulan itu sudah mendekati dia angka berapa ya? Kayaknya kisaran 700 gram lah. 700 gram. Ya, terus setelah besar dia juga lebih tahan. Terbukti kemarin pas musim Ramadan ya, Pak Arif ya, kebetulan di belakang rumah punya anak kecil kan, hampir tiap malam itu nyalain kembang api, nyalain petasan. Alhamdulillah ayam saya nggak stres. Jadi ini nggak mudah stres ya? Betul. Yang masih DOC juga tahan, nggak stres, dan yang indukan tetap bertelur. Terus yang kedua, saya pernah bawa ke Jogja, Pak Arif. Ke Jogja itu dengan tak bawa kurang lebih 3 jam. Alhamdulillah sampai sana juga pakai motor. Ayamnya sehat-sehat aja dan paginya juga bertelur. Biasanya kan mungkin karena perjalanan jauh terus ayam stres kayak gitu. Ini alhamdulillah jenis ini sementara saya masih cocok kayak gitu. Berarti ini jenisnya petelur, pedaging apa hanya petelur aja? Petelur. Cuma biasanya kalau DOC nanti di usia 2 bulan itu sudah bisa panen, Pak Arif. Jadi yang betina kan udah ketahuan pejantan dan betina. Yang betina nanti dipelihara lagi, dan yang pejantan biasanya dijual ke rumah makan atau ke pasar kayak gitu. Jadi 2 bulan sudah panen. Dan nanti yang betinanya dipelihara lagi 2 bulan lagi insya Allah bertelur. Jadi bertelur itu 4,5 bulan lah. Sampai 5 bulan sudah bisa bertelur. Nah, kontinuitasnya gimana untuk telurnya itu? Kalau telurnya, kalau bulan pertama sih belum stabil ya. Misal prosentase dari 10 ekor ya 3, 4. Tapi nanti di bulan kedua itu sudah di atas 60%. Jadi kalau punya 10 betina, ketika di bulan kedua bertelur, insya Allah rata-rata itu di angka 8 butir lah, Pak Arif, tiap harinya.
Oke. Nah, ini kembali lagi kaitannya tadi ya, di awal kita nyampaikan bahwa awalnya memelihara ayam itu kan untuk memanfaatkan nasi sisa. Nah, ini sekarang kan sudah beralih ke ayam black permut yang bertelur itu. Berarti nanti untuk nasi sisanya masih bisa digunakan atau memang full pabrikan pakannya? Masih. Jadi untuk kebetulan ini karena alhamdulillah banyak permintaan, jadi saya inovasi kepengen buat DOC sendiri, Pak. Nah, itu ada juga mesin tetasnya. Oke. Nah, untuk DOC-nya nanti kita umur 1 hari sampai 1 bulan itu masih pakai fur pabrikan. Oke. Yang 511. Nah, nanti di bulan kedua baru kita mix dengan sisa rumah tangga. Ada sisa nasi, sisa sayur, baru kita kasih bumbun fur pabrikan itu, Pak Arif. Jadi nanti di umur 4 bulan untuk persiapan telur baru kita kembali lagi dengan fur pabrikan. Sebetulnya pakai mix aja nggak apa-apa sih, tapi ya itu konsekuensinya telurnya produksinya agak rendah kayak gitu. Intinya untuk menekan biaya ya, bisa di-mix gitu ya. Betul. Oke, jadi dulu waktu memelihara saya juga pernah beli sahabat tani, jadi Mas Ismail ini menawarkan telur ya. Jadi dari berapa indukan ini dulu waktu yang kalau dijual itu? Kalau dulu masih 10. Karena dulu masih awal-awal, jadi telur itu bulan kedua, Pak Arif. Itu alhamdulillah di bulan kedua saya sempat jual 15 mika dalam 1 bulan. 15 mika. Satu mikanya itu kalau satu butir kan 3.000 dulu ya, Pak Arif ya. Jadi 1 mika 30.000 kali 15 mika 450.000 itu tambahan dari kandang, Pak Arif. Jadi kalau dari telurnya bisa untuk nutup pakan apa gimana? Bisa sekali. Dengan asumsi untuk ayam 10 itu 1 ekornya kan 100 gram, Pak Arif. Jadi 1 hari cuma butuh fur 1 kilo. Sedangkan harga fur itu 1 kilonya 8.000 waktu itu ya. Kalau waktu itu malah 7.000 masih 7.000. Jadi ketika saya jual telur 3 dari 10 itu sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Oke, nah telurnya dulu kan ini tetap seperti ayam kampung ya, bukan ayam belum telur telur ayam negeri ya. Nah, ini mungkin bisa dibandingkan ya dengan ayam kampung. Ini lebih gede mana ini telurnya ini? Kalau ayam kampung lebih besar ini, Pak Arif. Lebih besar ini. Kalau ayam kampung itu kalau di gram itu rata-rata kalau hampir mirip dengan ayam Elba. Itu kisaran 40 sampai 50 gram lah. Kalau ini di atas 40 gram. Bahkan dulu pas awal-awal saya suka karena rajin ngasih ayam pakan pabrikan itu sampai 75 gram satunya. Jadi kuning-kuningnya ada 2. Saya suka ternyata ketika diaplikasikan di mesin tetas malah nggak bisa karena kuning-kuningnya 2 malah nggak menetas. Jadi setelah saya tanya ke teman saya yang lebih berpengalaman, ketika telurnya terlalu besar malah rusak. Jadi jangan menambahi kapasitas makannya. Kalau sehari 1 gram ya 100 gram ya 100 gram aja, jangan ditambahin lagi kayak gitu. Oke. Ya mungkin bisa saya petani mau pengen lihat ayamnya, bisa nggak Mas Ismail ya? Monggo. Bisa dipegang ya. Ini saya lihat ayamnya cukup gede ya kalau kita bandingkan dengan ayam kampung lokal ini. Benar. Ukurannya lebih gede ini. Yang pejantan apa yang betina, Pak? Yang pejantan boleh. Ini gede banget ya. Nih. Ya kalau ditimbang di atas 3 kiloan ini, Pak. 3 kilo. Coba yang ayam jagonya, Mas. Ini jinak semua ya? Apa enggak? Ya, jinak-jinak ayam kampung kayak gini, Pak. Oke. Aman. Nah, berarti ini kalau telurnya yang di ibaratnya yang menetas, yang keluar itu ayam telur fertil semua ya? Insya Allah fertil. Ini malah bisa 1 pejantan 5 betina, Pak Arif. 1 jantan 5 betina. Ketika betinanya lebih sedikit, otomatis intensitas perkawinannya lebih sering, berarti tingkat fertilnya lebih tinggi, Pak Arif. Jadi ketika nanti 1 pejantan 1 betina, nanti betinanya yang nggak kuat. Yang kasihan. 1:5 berarti ya? Paling nggak 4 atau 5. Cukup gede nih. Bahkan
kalau kita bandingkan dengan ayam kampung lokal ini luar biasa gedenya ini. Oke. Ini kalau di komunitas 300 cepat Pak Arif. Oh, 300.000. Kalau dibawa ke pasar paling mungkin 100.000. Oh, Nggak ada yang mau ya. sama dengan ini ya, pasarannya sama dengan ayam kampung lokal ya. Oke, ini ada komunitasnya berarti Mas ya? Ada. Tapi kebetulan kami belum bergabung. Belum Ya? bergabung. Ada Pak Arif. Banyak. Oke. Banyak. Nah, ini untuk indukannya ada 2 kandang ya? Nggih. Oke. Nah, ini untuk pemeliharaannya Mas, ini lantainya dipakai sekam ya? Nggih. Nah, ini untuk tujuannya apa kita menggunakan sekam ini Mas? Sekam itu kembali lagi ke naluri hewaninya Pak Arif ya. Karena ayam itu nalurinya eker-eker ya. Ceker ya? Ceker ya kita gunakan sekam. Kebetulan di depan rumah ada penggilingan padi, jadi limbahnya banyak Pak Arif. Nah, lebih baiknya lagi dicampuri dengan pohe kambing. Pohe kambing. Dan nanti ada juga kapur dolomit sih. Jadi nanti untuk kalau kita mulai memelihara ini, bikin kandang dulu, ya, terus sirkulasinya ini tetap ada ya. Oke. Kemudian jangan sampai ini ya kehujanan gitu ya. Nah, terus untuk lantainya dari sekam yang dicampur dolomit dan kohe bagusnya. Nah, ini penggantiannya setiap berapa bulan atau berapa hari Mas kalau untuk kalau ini kebetulan udah nggak musim hujan ya Pak Arif ya. Itu bisa setengah tahun aman. Tapi ketika musim hujan sedikit banyak kan walaupun nggak kehujanan tetap ada rembesan. Dan kalau saya patokannya ketika ada lalat sih Pak Arif. Walaupun belum bau tapi ketika ada lalat berarti udah mendatangkan lalat gitu ya. Jadi kalau nanti ada lalat berarti memang sudah perlu diganti. Walaupun kadang belum bau tapi ketika ada lalat tak ganti. Karena di lingkungannya Mas Mail ini cukup padat nanti menimbulkan dampak lingkungan gitu ya. Nah, ini di sampingnya ini ada kandang apa ini Mas? Pembesaran. Sistem apartemen tingkat. Tingkat dua ini ya. Dua tingkat. Ini bikin sendiri semua apa? Melihat tutorial Pak Arif kan banyak itu di sosmed. Ini dari YouTube atau apa gitu? YouTube. Kebetulan kan karena kembali lagi ke lokasi Pak Arif karena sempit. Jadi kita aplikasikan di kandang seperti ini Pak Arif. Iya. Ini usia berapa Mas? Ini 2 bulan Pak Arif. 2 bulan sudah segede ini besar, ya? Nah, ini yang tadi seperti tak sampaikan ketika 2 bulan ini bisa panen Pak Arif. Jadi yang pejantan kita jual untuk beli pakan, penopang beli pakan, ataupun mungkin mau pembesaran kandang lagi. Nah, yang betinanya kita rawat lagi agar 2 bulan bertelur ke depan lagi. Bisa bertelur lagi Pak Arif. Ini berarti jantan sama betina masih campur ya? Apa udah dipisah Pak Arif? Udah semua. Karena kalau dicampur nanti yang betinnya kalah rebutan makannya Pak Arif. Gitu. Jadi ketika DOC di sini, ini mesin tetas, nanti setelah tetas masuk ke box pembesaran. Nah, 1 bulan setelah 1 bulan kan ketahuan pejantan betinanya baru kita pisah. Pisah ke sini. Ini yang di atas yang pejantan, yang di bawah yang betina Pak Arif. Nah, ini kalau ayam model seperti ini, apa istilahnya kanibalnya gimana Mas? Suka apa kayak kalau ayam-ayam kayak kalau kanibalnya kan, cuma totolan biasa sih. Totolan biasa nggak sampai melukai gitu ya? Nggak sempat sampai berdarah nggak. Jadi cuma apa ya kayak gojekan gitu loh, kayak cuma bercandaan biasa. Nggak sempat sih menjumpai sampai berdarah, nggak pernah. Ya cuma nonton pindah. Nah, berarti ini untuk pakannya ini ya mix ya? Mix. Ini mix. Jadi pemberian pakannya ini hari pagi, siang atau cukup 2 kali Pak Arif, pagi sama sore. Nah, kebetulan pas nggak terlalu menyita waktu kita jadi pagi sebelum kita aktivitas ya paling seperempat jam Pak Arif kita ngasih makan, baru kita siap-siap. Sore pulang kerja buat hiburan, ngasih makan. Ini pakannya kering berarti ya? Kering bisa. Misalkan kan kita punya nasi ya, nasi itu harus dikeringkan dulu apa langsung bisa ditaruh di sini Mas? Kalau saya tak
kan nasi agak basah nggih Pak Arif Iya. ya. Nah, itu langsung tak kasih fur. Oh, kasih full. Jadi nanti keringnya sama furnya itu Pak Alif. Oh. Kayak gitu, enggak lembek, enggak Iya. lembek. Kecuali mungkin kalau sisa sayur yang santan itu yang perlu dibilas. Kadang kan kadar santannya yang apa ya, yang kadang bisa membawa ayamnya jadi ngorok gitu loh Pak Alif. Jadi kadang sayur yang bersantan yang perlu kita bilas air, Oke. baru disaring, baru sayurnya aja yang langsung kita kasih fur. Ini berarti dari beberapa indukan itu dijadikan satu atau dari satu indukan ini Mas kalau? Ini dari 5 ini. 5 ini 5 ini dikumpulkan. ya dikumpulkan 1 minggu. Kurang lebih ya 25 sampai 30 butir lah Pak Arif. Nah, masuk mesin netas. Ini mesin Nah, tetasnya iya. ini produk mana ini Mas? Ini produk Mesin tetas. peternak saya dari Sadang. Oh, produk lokal ya? Lokal, namanya Mas Amin. Oh, Desa Pucangan. Kebetulan jangan. beliau petani milenial Iya. dan baru suka ayam setelah melihat story saya Pak Arif. Oh, Dan malah aneh, belum pernah belum pernah bikin ini juga. belum pernah dan dia tutorial langsung bisa. Dari YouTube Langsung. mungkin ya? Atau- Mungkin. Oh. Heeh. Nah, ini bahannya Dari itu triplek tapi yang 9 mili Pak Arif. 9 mili. ini ada kontrol suhu ya berarti Iya. ya? Termostat. Lah kalau kita mau menetaskan ayam suhunya Kalau kita Dipertahankan pakai di angka 37,5 sampai 38 Pak Arif. Jadi nanti ini 38. nah 38. Hmm. Nah, ini kan nanti kalau bentar Pak. Oh, cepet Mas. 37 nanti 38 nyala. Lampunya nyala. Iya, otomatis nanti. Oh, ini otomatis sistemnya. Iya, ya? iya udah otomatis. Iya. Nah, untuk kelembabannya di angka di dalam ada itunya. ada Oke, sebentar ini karena lokasi nggih, kembali lagi. kepadatan nih. Ini boleh dibuka ya? Boleh. Oke. Nah, Nah, ini telurnya ya. Ini ini udah 60. 60. Iya. Nah, Oh, ini nyala. udah nyala. Iya. Oh, canggih juga ini ya. Iya. Ini isinya berapa kapasitas telurnya? Ini kalau full 50 Pak Arif. 50. Iya, 50. Ini diisi berapa ini? Ini telur 1 minggu ini kebetulan kemarin 25 sih, cuma yang 2 tadi agak retak. Ini kalau otomatis dinyalakan nanti biasanya otomatis ini dinyalakan ketika 3 hari Pak. Oh, ini bisa gerak sendiri ya Mas ya? Gerak sendiri. Oh, itu gerak sendiri tuh, jalan ya. Nih. Oh, gelundung sendiri. Iya. Jadi kalau hari pertama sampai hari ketiga kita tidak aktifkan biar telur mapan. Hari pertama Nah, sampai hari ketiga. Nah, nanti hari keempatnya baru kita nyalakan otomatisnya. Karena kalau tidak dinyalakan nanti telur terlalu panas yang sini, yang bawahnya. Kalau dulu kan diputar-putar sendiri. Iya, yang kalau manual ya. manual. Iya. Nah, Oke. ini nanti 3 jam gerak Oh, sendiri jadi Pak Arif. setiap 3 jam Iya. nanti muternya kanan kiri gitu. Iya, ini ada rongganya kan, rongga buat geser Pak Arif. Nih. Oke. Nah, itu kan geser. Nah, jadi telurnya guling. Berarti itu dinyalakan 24 jam. Iya. Dinyalakan terus. Dinyalakan terus. Iya, nanti dimatikan 3 hari sebelum menetas. Jadi di hari ke-17 sudah mulai. 17. Iya. Kalau ayam menetasnya umur Kalau ayam 21 hari ya, ya. tapi kenyataannya di mesin tetas di hari ke-19 sudah mulai pecah, Pak. sudah mulai pecah. Iya. Oke. Kalau kami pakai siklusnya per hari Minggu, Pak Arif. Oh. Hari Minggu kita nampung telur 1 minggu nggih. Nggak memudahkan itu ya untuk Nah, kontrol itu pengingat-ingat juga. Jadi telur 1 minggu ditampung, nanti hari Minggu kita masukkan, hari Rabu baru kita nyalakan otomatisnya. 3 harinya itu. Iya. Oke. Iya. Lah nanti di minggu ketiganya, di hari itu juga, hari Rabu juga kita otomatisnya dimatikan. Nah nanti di hari Setelah Jumat, 3 harinya ya. iya, hari Jumat sudah mulai menetas. Menetas. Nah, toleransinya sampai hari Minggu lah. Ketika hari Minggu lagi nggak menetas, telur kita keluarkan, kita ganti lagi telur yang 1 minggu yang kemarin kita udah siapkan. Oh, berarti kalau nggak menetas ya otomatis gagal gitu ya. Nggih, Rusak. rusak. Nggih. Nah, itu ada alat untuk mengukur kelembaban. Nggih. Nah, ini kelembaban yang dipertahankan di angka berapa, Mas? Di angka 50 sampai 60 sih. 50 sampai Nggih. 60. Ini kondisinya di 60 ya. Nggih. Nah, kalau di bawah itu bagaimana? Kalau di atas itu bagaimana? Kalau di bawah resikonya terlalu dingin, nanti telur
embrionya juga bisa rusak. Tapi ketika terlalu panas juga bisa rusak karena terlalu matang. Oh. Ini sebetulnya kemarin settingannya di angka 60. Kenapa tinggi? Mungkin karena cuaca sekitarnya agak. Dan kalau misalkan terlalu tinggi nanti disemprot atau gimana? Apa dimatikan lampunya? Kita tambahkan lagi airnya Pak Arif. Ini kebetulan di bawahnya ada penampan airnya kan. Oh, ada penampannya ya. Oke. Sorry. Ini Pak Arif. Oh, Nah, iya, kita tambahkan airnya. Kalau mau mix sama telur bebek juga bisa Pak Arif. Jadi sebelahnya telur bebek, cuma kalau telur bebek harus dibantu semprot. Oh, telur bebek ya. Iya, karena cangkangnya lebih tebal. Ini belinya di Ini petani saya Pak, peternak saya di Sadang. Oke. Binaan saya Pak. Iya. Mahal nggak ini belinya Mas? Enggak sih. Kenapa saya bilang enggak? Saya bandingkan dengan di sosmed ya, di FB. Untuk kapasitas 50 butir itu di angka 700 sampai 800. Nah, ini saya cukup 500 Pak. Oh, Dan 500 bisa membuatkan apa ya, peluang kerja ke petani Pak. Katanya sih dia 300 sih belanjanya. Berarti dia kan buka kartu dong. Oh kayak gitu. Ya nggak apa-apa biar teman-teman yang lain tambah semangat bisa membuka lapangan pekerjaan walaupun kecil ya. Nah, ini untuk persentase dari telur menetas itu berapa persen kalau yang sudah dicoba dengan mesin tetas ini? Kebetulan ini kalau yang 2 kali pertama itu bagus Pak Arif. Jadi dari 30 butir menetas 28, terus yang kedua 20 butir menetas 26. Dan kemarin yang ketiga entah itu faktor cuaca atau telurnya Pak Arif, dari 25 butir saya menetas 17 ini Pak. Oh, 17. Loh, yang lainnya kemana ini ayamnya? Ya, kita kebetulan sudah banyak yang pesen. Jadi ketika 1 minggu kita vaksin, kita antar. 1 minggu kita vaksin. Nah, ini aja sudah ditawar orang, cuma saya pengen regenerasi untuk indukannya ini. Indukannya, jadi nanti indukannya itu tak sekat lagi jadi satu lah. Yang ini ditaruh di kolong yang tengah. Jadi laris ya nih. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini ayam yang kecil ini perlakuannya kan ayam kan rentan ini penyakit dan sebagainya ini. Nah, penyakit yang biasanya dijumpai kalau kita melihara ayam terus sama black permut ini apa Mas? Biasanya itu sih Pak, telo nggih. Telo kita umur 1 minggu kita vaksin ending ya Pak Arif. Ending. Ya untuk pencegahan penyakit telo, pernafasan dan pencernaan. Nah, nanti di usia 3 bulan kita vaksin lagi Gumboro. Okay. Sebetulnya vaksin itu menentukan apa sesuai kebutuhan sih Pak Arif. Cuma kalau saya kebetulan pakai 1 minggu dan 3 bulan. 1 minggu setelah tahun. Nah, itu 3 bulan kita vaksin lagi. Nah, nanti setelah itu per 3 bulan. Walaupun ada enggaknya hama ataupun penyakitnya, kita vaksin untuk pencegahan. Alhamdulillah ini udah 1 tahun. Alhamdulillah masih aman sih kalau menurut saya. Iya. Paling kalau sakit-sakit wajar gitu ya. Oke, mungkin agak keluar dulu. Maaf sempit lokasinya. Jadi yang tadinya jual telur, ini telurnya, ini berarti rencana mau ditetaskan lagi atau gimana ini untuk telurnya? Iya, kalau sekarang Nyun Sewu telurnya udah telur fertil Pak Arif. Jadi yang dulu telur konsumsi 1 butir 3.000, sekarang alhamdulillah 5.000 aja sudah banyak yang pesan. Oh, beda ya? Beda. Jadi sekarang yang menentukan harga telurnya dari penjualnya? Nggih. Jadi bakules yang ini yang menentukan harga. Jadi kalau saya beli telur di Mas Mail ini saya nggak bisa membandingkan dengan harga yang ada di pasaran ya? Nggak bisa. Nah, karena kita sudut pandangnya sudah beda Nyun Sewu. Beda. Karena ketika 5.000 ini terus ditetaskan 21 hari ini jadi 15.000 per DOC-nya. Jadi Mas Mail ini jualnya DOC bisa sekitar di angka 15.000 plus vaksin sudah tak vaksin. Karena kita juga mengikuti harga di FB Pak Arif. Biar nggak terlalu mahal ataupun terlalu rendah. Kita mengikuti sosmed lah. Bayangkan dengan kandang yang cukup kecil ini ya. Ini ada 3 kegiatan bisnis gitu ya. Dari pemeliharaan, kemudian telur, ya, terus jual DOC, ya, dan ini kira-kira sudah balik modal belum?
Alhamdulillah di bulan ke-6 kita sudah balik modal. Pak Balik Arif. modal di bulan ke-6 ya. Jadi awal saya buat kandang itu 500.000 dan saya beli ayam paketan dulu Pak Arif. Satu paket, satu bejantan, 5 betina. Per paket 750. 2 paket kan 1.500.000. Ayamnya udah gede apa Udah siapan Pak Arif. Oh, siap. Siapan, umur 4 bulan. Nah, nanti kita 2 minggu sudah mulai bertelur Pak Arif. Tapi kan telur pertama kita telur buang namanya Pak Arif, bisa digoreng lah, kalau dijual belum layak. Belum layak. Nah baru di bulan kedua kita layak berani, karena telurnya sudah stabil sih. Kalau telur bulan pertama kan masih ada yang kecil, ada yang besar banget. Belum seragam gitu Belum ya? seragam, belum layak dijual. Jadi telur bulan kedua baru udah layak jual, kita jual. Alhamdulillah tadi di bulan kedua kita bisa 15 mika Pak Arif. Bahkan di bulan ketiga kita sempat 20 mika Pak Arif. 20 mika. 20 mika kali 30. Dulu belum fokus ditetaskan ya? Belum, mesinnya belum ada. Kalau untuk perputarannya lebih cepat yang telur. Oh, Pak malah Arif. lebih cepat yang telur. Iya, karena tiap hari bisa jual sih. Oke. Iya. Nah, ini karena cukup banyak ini ya telurnya ya, karena pelihara dulu sampai 10 berarti ya? Iya, Ada 10. 10. Nah, ini kan jualnya gimana? Apa di tetangga-tetangga atau gimana untuk penjualannya? Kebetulan saya iseng-iseng lewat story WA Pak story Arif. WA. Story WA, alhamdulillah banyak yang komen dan banyak yang minat. Oh. Nah, alhamdulillah saya juga sempat kewalahan, jadi saya punya mitra juga yang hampir sepantaran barengan sama saya, dan dia masih jualnya masih biasa ke pasar Pak Arif. Jadi yang dia jual ke pasar nyuwun sewu telurnya 2000, 21, tak tarik 2.500. Harganya masih ditentukan pasar. Tak bantu tak jual, saya narik 2.500, terus sama saya tak packing mika kayak gitu, tak jual 3.000. Dan beliaunya senang ketimbang jual di pasar 2.000, sama saya tak tarik 2.500. Ya 500 sedang Pak Arif, sedikit-sedikit. Iya. Oke, jadi penjualannya cukup lewat status sosmed ya. Berarti harus punya banyak teman ini ya. Ya, bisa. Oke. Cukup menarik ya obrolan kita, dan ternyata sahabat tani, ketika kita mungkin hidup di lingkungan yang sudah padat penduduk, kemudian bingung mau melakukan atau menyalurkan hobi apa, ini mungkin salah satu istilahnya inspirasi dari sahabat tani kalau mau melakukan kegiatan di lingkungan rumah, mungkin di waktu senggang dan sebagainya, yang produktif dan yang menghasilkan sekaligus juga memberikan gizi untuk keluarga. Dari Suroturunan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, bersama Mas Mail. Terima kasih atas berbagai ilmunya Mas Mail ya. Semoga nanti menginspirasi sahabat tani semua. Ketika kita melakukan usaha itu tidak harus langsung gede, tapi mungkin mencoba dari hal yang kecil, yang kelihatannya sepele, tetapi ternyata bisa menghasilkan. Ada pesan-pesan ya untuk pemirsa atau sahabat tani semua terkait dengan kegiatan yang Mas Mail lakukan ini, pengalaman ya, sharing gitu Mas Mail. Ya, kami berdasarkan pengalaman kami, dari kebutuhan bisa menjadikan penambahan. Jadi awalnya saya cuma butuh telur, saya beli di pasar, dan sekarang bisa jual ke pasar. Ya, dari lahan 3x2, alhamdulillah saya jadi punya kesibukan, punya kegiatan, dan tambahan. Ya, mungkin bagi teman-teman yang minat pengen kayak gini, bisa sharing main ke kandang kami di Desa Suroturunan. Ya, dan tidak muluk-muluk ya. Tidak muluk-muluk. Kita dari 10 aja. Okay. Terbukti ini 5 masih bisa bertahan Pak Arif. 5 ekor. Terima kasih. Kita tutup acara pada hari ini. Penyuluh Pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif.